kembali lagi, ini adalah orang-orang yang mungkin ada di belakang tadi Muhibah Angklung itu. Saya bersama dengan Anda siapa? Maulana, Mas. Anda ini adalah? Ketua tim Muhibah Angklung ya. Ketua tim Muhibah Angklung. Jadi yang buat Anda atau gimana? Yang istilahnya mendirikan lah. Yang mendirikan. Oh, Anda mendirikan sendirian atau? Bareng-bareng dengan beberapa teman. Dengan berapa teman? Ya. Dengan konsep, dengan tujuan? Awalnya dulu banget itu kita kepikiran untuk buat film layar lebar sebenarnya, Mas. Film layar lebar? Layar lebar ya. Dengan cara? Tentang angklung. Film layar lebar tentang angklung. Tentang angklung, dulu bangetnya. Dulu. Waktu pertama kali sekitar 3 tahun yang lalu lah. Lalu? Untuk itu kan saya perlu tim angklung. Betul. Kemudian saya mengadakan audisi untuk pengisi tim pemain. angklung tersebut. Ah. Nah, kemudian di audisi dapatlah sekitar 40 anak ini. Nah, kemudian kita latihan mungkin sekitar setengah tahun. Ternyata filmnya nggak dapet dana lah istilahnya. Nggak jadi gitu. filmnya. Nggak jadi sih. Tiba-tiba kita ketemu orang yang dia itu, oh saya kalau ngebiayain film nggak bisa, tapi kalau ngebiayain kalian pergi untuk misi budaya ke luar negeri, saya bisa. Oh. Gitu. Wah, boleh Pak. Saya Lumayan. bilang, nggak apa-apa, film ntar aja. Kita Yang ke penting Eropa dulu. Jalan dulu gitu. ke Eropa. Kemana itu? Waktu itu ke 6 negara, Mas. Ke 6 negara? 6 negara ya. Itu apa, kompetisi atau performance? Ada 4 festival sama 2 kompetisi. Oke, and? Kemudian di antara festival itu kita perform di beberapa kota. Konser-konser lah istilahnya. Iya. Jadi ada pertama ada yang namanya di Aberdeen di Skotlandia, itu ada International Youth Festival. Jadi musisi-musisi dari banyak negara, ada sekitar 700 musisi muda di bawah 25 tahun berkumpul. Kemudian mereka istilahnya unjuk kebolehan lah selama 9 hari di Aberdeen. Dari situ kita jalan lagi ke London, perform di kedutaan dalam rangka 17 Agustus. Kemudian lanjut lagi ke Paris, perform lagi, lanjut ke festival di sebuah kota namanya Westerlo di Belgia. Kemudian habis festival lanjut lagi ke Hamburg, kita ngadain flash mob di pelabuhan, perform di masyarakat, lanjut lagi ke Praha. Ke Praha kita upacara 17 Agustus sama Pak Dubes, perform, lanjut lagi ke festival di Červený Kostelec, itu salah satu festival tertua di Eropa. Dan kita kompetisi dengan 15 negara dan kita keluar sebagai juara kedua. Juara kedua itu gitu. yang kompetisi tersebut. Kompetisi. Dari situ masih ada satu lagi. Setelah 4 hari di Ceko, penutupnya kita 6 hari di Polandia. Itu kita ikut lagi kompetisi untuk Highland Folklore, artinya folklore dataran tinggi. Karena kita mengklaim, wah angklung dari Jawa Barat, Bandung juga agak dingin-dingin gitu. Di atas tuh ya. Jadi oh boleh gitu. Gitu. Oke. Nah itu katanya sempat nggak lolos kualifikasi pada saat festival. Iya betul sekali itu. Jadi waktu itu kita apply sekitar awal tahun, anak-anak udah latihan selama 4 bulan. Tiba-tiba dari festival keluar announcement, mereka bilang dari 60 aplikan lebih yang masuk, kita cuma ambil 15, dan I'm sorry gitu to let you know that you are not qualified. Pada festival itu saya tuh udah lemes aja gitu Mas, gimana saya mau nyampein ke anak-anak, cuman tuh nggak saya sampein. Takut-takut mereka pada kasihan lah, frustasi, ntar loncat dari jendela atau bunuh diri atau apapun gitu lah. Tapi asli saya benar-benar bingung banget gitu, karena kasihan gitu ya mereka yang udah latihan berbulan-bulan. Akhirnya saya ya istilahnya iseng-iseng berhadiah gitu ya, saya masih ada harapan mungkin bisa lah gitu ya. Akhirnya saya kontak lagi si festivalnya, kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada jawaban, makin tegang. Terus akhirnya kemudian ada yang bilang gini, kamu punya tarian nggak, katanya gitu. Oh saya punya gitu. Oh ya bentar ya, saya tanyain ke komite dulu, kita lihat. Nah ternyata setelah ada deliberasi selama 2 minggu, kita itu nggak qualified karena kita nggak ngirim video tarian.
Sedangkan basicnya si festival itu, core-nya itu di tarian gitu. Nah, ketika salahnya lu ya. Festival tarian dia main angklung. ya gitu. Cuma sebenarnya kita pada bisa nari nih Mas, anak-anak ini. Oh, itu bisa nari? Jogo-jogo ini, jogo-jogo nari ini. Akhirnya dikirimlah video tarian tersebut. Video tarian. Dan masuk. Iya, dan waktu itu akhirnya bilang ini, ada nggak video tarian? Oh, bentar, belum diambil videonya. Jadi saya bilang ke anak-anak, pokoknya saya nggak mau tahu dalam 1 minggu kalian harus bisa nari gitu. 3 tarian, dari tarian Papua, tarian Minang, tarian Sunda, semuanya harus bisa seminggu. Kemudian habis seminggu, udah tag, kirimin ke sana. 2 hari kemudian dia bilang, you are qualified and you are welcome to the festival. Mantap, oke. Lalu kalau ibu sendiri dari mana awalnya? Sebenarnya saya diikutkan untuk membantu tadinya, untuk membantu melatihkan anak-anak ini untuk persiapan sebagai di tim filmnya gitu. Anda nih apa, guru musik atau? Sebenarnya saya pelatih angklung aja gitu. Jadi Pelatih pelatih angklung dulu saya karena base-nya itu tadinya tim ini kebanyakan adalah anak-anak SMA 3 gitu, SMA 3 Bandung, dan saya salah satu alumninya yang dulu juga bantu melatih di sana. Nah, mereka kebetulan kan ada beberapa orang waktu itu, jadi saya termasuk dalam timnya tadinya gitu. Tim dari teman-teman saya yang sama-sama bisa melatih angklung. Tapi satu lain hal, masing-masing punya kesibukan sendiri dan akhirnya tinggal saya sendiri gitu. Nah, akhirnya saya yang lanjut melatihkan tim ini sampai persiapan mereka menuju ke Eropa. Katanya sempat dikerjain ya? Iya, itu yang tadi diceritain. Jadi kita tuh dikasih tahu nggak lolosnya tuh setelah kita udah latihan Setelah lolos. nari. Ya, setelah lolos itu. Tapi kalian sendiri memang awalnya suka angklung atau gimana sih? Saya masih ingat itu Kang Maul itu datang ke sekolah kita gitu. Datang berdua kalau saya sama Teh Irma juga mempromosikan tim angklung ini. Nah, dari situ saya sama ya ada teman-teman kayak wah ini gimana nih kalau kita ikutan gitu. Kayaknya asik nih. Ya sekalian menambah waktu mengisi waktu luang juga, dan akhirnya ada gitu yang kita petik dari perjalanan yang kita Awalnya ikut-ikutan. Jarang loh cowok bisa suka main angklung gitu, biasa kan main gitar gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih emang basicnya dulu suka nyanyi, terus waktu ke sekolah juga emang ngomongnya tuh nggak cuman angklung kan, jadi kayak yang bisa nari, yang bisa nyanyi atau alat musik lainnya. Jadi iseng aja ikut audisinya, ya alhamdulillah bertahan. Saya bisa daftar Bu? Bisa Mbak, bisa. Tapi udah nggak SMA lagi. Kalau ini kan anak-anak SMA. Kalau saya anak zaman now. Bisa nggak? Tapi dari segini masuk lah, kelihatannya 11-12 Masuk lah ya, lah. kan mukanya masih ya. Ntar saya daftar ya, bukan saya di Bandung oke. Nya. Tapi udah tutup acaranya, udah nggak ada lagi. Oh udah nggak ada Bu? Nggak ada. Nggak ke luar negeri, Udah ke nggak, Eropa? udah nggak ada lagi. Oh gitu? Nggak ada festival? Nggak ada kan? Ya udah. Kamu masuk bubar mereka udah. Oh gitu. Ya udah nggak jadi. Nggak usah lah ya. Iya Pak. Ya, jualan onde-onde aja ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini ada YouTube-nya juga ya kalau nggak salah ya. Iya. YouTube-nya apa namanya? YouTube namanya Angklung Muhibah. Angklung Muhibah. Oke, Angklung Anda tadi Muhibah. mau ngasih sesuatu Nah, itu? iya ini kita ada kaos. Ini dari vendornya katanya kalau untuk Mas Dedi dikasih 2. Nah, kenapa? Soalnya beda ukuran Mas Oh, gitu. jadi XL sama sama L. L. Iya, iya. Cika nggak dikasih ya? Masih ada mah di belakang. Tenan naon, orang mah nggak marah. Nggak, saya mah nggak marah. Nggak, saya mah nggak marah. Orang yang saya mah penyabar. Nih. Ih, nggak ngehargain. Pegangin. Kirain mau dikasih. Oke, terima kasih semuanya ya. Silakan nikmatin Hatur nuhun, YouTube-nya. Jadi kita akan lihat, dan ini keren banget. Mudah-mudahan angklung bisa mendunia ya setelah ini ya. Amin. Anda jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi cara Anda ngetes gitar dengan cara? Dengan gitu aja udah kita tahu kan, Anda sama sekali nggak bisa main, Pak. sama sekali nggak bisa main.